Kau pembohong, jangan kira aku percaya pada kebohonganmu. Rainer menangis. Dia sama seperti Jupiter. Rainer memang jelmaan Jupiter yang tidak bisa mempercayai seseorang begitu saja. Akan sangat percuma Sammy membohongi anak ini. Jadi dia memutar kepala untuk membuat Rainer mempercayai dirinya. Dengar, aku tidak berbohong. Sebenarnya ayahmu ingin mengusir perempuan di dalam sana. Alis Rainer pun mengerut menunjukkan anak itu penasaran. Ini bagus. Memang seperti inilah yang Sammy inginkan. Jika menunggu tidak akan membuat Valerie keluar dari sana, dia akan memancing dengan rahasia perempuan itu. Rainer, apa kau tahu? Ayahmu membenci perempuan itu dan berkata ingin mengusirnya. Pergi dari sini, ayahku tidak akan mengusir ibu, sentak Rainer keras. Benar saja, suara besar Rainer membuat Valerie yang berada di dalam sana lantas berlari membuka pintu. Dia takut mungkin sesuatu akan terjadi kepada Rainer dan berniat ingin melindunginya. Tapi sebelum Valerie memutar kunci untuk membuka pintunya, gadis itu pun terpaksa menghentikannya. Rainer, apa kau tahu siapa perempuan di dalam sana? Apa kau yakin dia ibumu? Bagaimana jika dia memang bukan ibumu? Kata Sammy. Kaki Valerie gemetar, ketakutan langsung menyelimuti gadis itu, sehingga tidak berani membuka pintu. Apakah Sammy memang sebiadab itu sampai menggunakan Rainer untuk memancingnya? Ini sudah sangat keterlaluan, menggunakan anak kecil untuk melancarkan niat busuknya. Aku mendengar kau berkata demikian di depan kakekmu. Apakah mungkin dia memang bukan ibumu, Rainer? Aku curiga, mungkin kalian sudah sekongkol membuat semua orang di rumah ini percaya bahwa perempuan itu memang ibumu. Hentikan! Suara keras Rainer kembali terdengar. Jangan berani membuat masalah pada ibuku, atau ayah akan mengusirmu, ancamnya. Ya Tuhan, ini semakin membuat Valerie yakin akan dugaannya, bahwa Rainer memang tahu yang sebenarnya. Hei, kenapa kau sangat marah? Kau masih kecil, sudah bisa mengamuk seperti ini ya? Aku heran, apakah itu yang diajarkan Valerie padamu? Sammy menggedor pintu kamar Valerie dan berteriak dari luar sana. Valerie, keluarlah. Katakan pada anak ini bahwa kau bukan ibu yang sebenarnya. Laki-laki sialan itu sudah sangat keterlaluan. Dia bahkan terang-terangan menyebutkan nama Valerie. Sebagai bukti, dia tidak akan membiarkan Valerie kali ini. Dengan terpaksa, gadis yang sejak tadi bersembunyi pun membuka pintu kamarnya. Lihatlah dia. Ketika kau memanggilnya Ibu, apakah dia membuka pintu? Tapi saat aku memanggilnya dengan sebutan Valerie, dia langsung keluar. Sammy memasang senyum menjijikan, menatap Valerie sangat tajam. Rainer, jika kau tidak percaya ucapanku, maka tunggulah sebentar lagi. Ayahmu akan segera tiba membawa ibumu yang sesungguhnya. Suaranya menggema. Dia sengaja membuat kebisingan untuk memancing semua penghuni rumah itu keluar. Valerie lemas, merasakan kakinya lemas seketika. Dia tahu ini sudah menjadi ajal bagi dirinya. Ketika melihat para pelayan yang mulai mengintip dari ujung lorong, dan kemudian Sammy terbahak-bahak melihat ekspresi takut di wajah Valerie. Ayolah Valerie, katakan bahwa kau bukan ibu yang sesungguhnya. Apa kau sangat suka membohongi semua orang? Sammy mencecarnya. Di saat yang sama, Patricia datang terburu-buru. Di belakangnya terlihat kakek Paul yang berjalan dengan tongkatnya, menatap tepat kepada netra mata Valerie. Patricia dengan wajah penasaran itu sedikit berlari, seakan takut ketinggalan informasi. Ada apa di sini? Apakah kalian sangat suka keributan? Tidak bisakah kalian menghargai orang tua yang ada di rumah ini? Bibir Valerie gemetar ketakutan. Penjelasan untuk Rainer saja belum lagi dia temukan jawabannya, tetapi sekarang sudah ada kakek Paul di depannya. Ini seperti dia tengah dihadapkan di atas mulut jurang dalam dan siap dilemparkan ke dalam sana. Sekarang katakan di depan semua orang, siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu masuk ke rumah ini? Dan kenapa kau menyamar sebagai Megan? Sammy kembali mencecar Valerie, yang langsung membuat semua orang terkejut bukan main. Apa maksudnya ini, Sammy? Katamu dia bukan Megan?
Patricia yang biasanya sangat cerewet itu terlihat bingung. Lantas, siapa yang dia jika bukan Megan? Dia, kata Sammy sengaja menjeda kalimatnya untuk membuat semua orang penasaran. Dia adalah Valerie, orang yang memiliki wajah mirip seperti Megan. Semakin terkejut Patricia sampai memundurkan wajahnya ke belakang. Maksudmu, ada gadis lain yang memiliki wajah seperti Megan? Apa perkataanku tidak jelas? Sekarang ibu mertua bisa menanyakan langsung kepada wanita itu. Jangan mengada-ada, Sammy. Dia sangat mirip. Bagaimana bisa dia bukan orang yang sama? Patricia tidak bisa percaya akan hal itu. Tetapi di dalam hatinya sangat senang mengetahui orang di depannya itu memang bukanlah Megan. Tapi apakah mungkin? Sammy, ceritakan bagaimana kau bisa yakin dia bukan Megan? Sammy mendekati Valerie dan berbicara tepat di depan wajah gadis itu. Karena Megan yang sebenarnya akan segera tiba. Apa? Megan? Bukannya Valerie, justru Patricia yang terkejut. Megan yang sebenarnya, apakah maksudmu perempuan kejam itu? Perempuan asli, Megan yang asli, bukan replika seperti gadis ini. Tidak. Patricia ikut maju. Dia berdiri tepat di depan Valerie untuk melihat wajah gadis itu. Sebelah tangan yang mencengkram dagu Valerie menatap wajahnya dengan jeli. Jadi, dia bukan Megan yang dulu? Itu tidak mungkin. Dia tidak percaya, terus meragukannya. Bagaimana bisa? Apa yang tidak mungkin, ibu mertua? Apakah ada yang kau ketakutkan jika Megan yang asli datang ke rumah ini? Sammy yang biasanya selalu berdiri di pihak Patricia, kini justru menyerangnya terang-terangan. Apakah mungkin Megan yang asli mengetahui sebuah rahasia besar? Patricia terkesiap menatap Sammy nyalang. Jaga bicaramu. Lihat siapa lawan bicaramu, Sammy. Hentikan. Kakek Paul menghentikan perdebatan antara Sammy dan Patricia, membuat keduanya pun terdiam seketika. Ekspresi menegangkan orang tua itu. Siapa yang tidak akan ketakutan melihatnya? Lihatlah Valerie sampai terangkat pundaknya mendengar suara kakek Paul menggema. Kau? Tangan tertunjuk pada Valerie dan lanjut berkata lagi. Katakan, apakah benar kau bukan Megan yang sebenarnya? Kau menipu keluarga ini? Pelan tapi tegas di telinga yang mendengarnya. Dengan ketakutan luar biasa, Valerie hanya bisa menunduk, tidak berani mengatakan apapun. Apa kau seorang penipu? Kau bukan wanita yang melahirkan cucuku? Kakek! Rainer berlari ke depan Valerie, memeluk pinggang wanita yang sudah gemetar ketakutan. Dia ibuku, kakek. Tolong jangan membuat ibu ketakutan. Dia sigap melindungi Valerie, seakan tidak peduli dengan perkataan semua orang. Tapi jangan berharap Sammy akan melepaskan Valerie kali ini. Dia tertawa melihat Rainer dan kembali ikut bicara. Coba kau tanyakan langsung, apakah benar dia ibumu? Valerie semakin tertohok oleh perkataan Sammy yang sengaja membuat Rainer sebagai alat untuk membuka mulutnya. Lihatlah tatapan iba dari anak berusia 8 tahun ini. Dia mendongak menatap mata Valerie. Ibu, katakan pada semua orang bahwa kau adalah ibuku. Tuhan, Valerie merasa kakinya sudah tidak mampu berdiri lagi. Tubuhnya merosot, kedua kaki terjatuh di atas lantai, dengan sebelah tangan memeluk Rainer dekat kepalanya. Air mata pun mulai membanjiri wajah cantik yang tidak mampu mengucapkan sepatah kata. Ibu, jangan menangis. Rainer memeluk leher Valerie, seakan dia adalah dewa penolongnya. Ibu tidak boleh takut, ada aku yang akan menjaga ibu di sini. Katakan saja pada mereka bahwa kau adalah ibuku, ibu yang akan mencintaiku selamanya. Anak itu mulai terisak mengikuti ibunya. Bagaimana Valerie akan berbohong lagi? Andai di sini hanya ada Sammy dan Patricia, tentunya dia akan dengan mudah berbohong kepada mereka. Tetapi di depan Rainer, apakah Valerie masih bisa berbohong? Apalagi mengingat perkataan Sammy yang menyebut Jupiter akan segera membawa Megan, membuat gadis itu tidak punya pilihan lain. Dia harus jujur dan yakin bahwa Jupiter akan berada di pihaknya. Rainer, maafkan ibu. Nada yang gemetar bersamaan pecahnya tangisan Valerie.
Aku menyayangimu, tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Tidak, Rainer menjerit keras. Katakan bahwa kau adalah ibuku, maka semuanya akan menjadi baik, Ibu. Tidak ada yang akan menjadi baik jika Valerie terus berbohong. Dia tahu itu. Dia menutup kedua mata, mempersiapkan diri, sebelum akhirnya pengakuan itu lepas dari bibirnya. Tapi aku tidak bisa berbohong lagi, bahwa aku bukan ibumu yang sebenarnya, Rainer. Maafkan ibu. Rangkulan Rainer melemah. Dia membiarkan tangannya jatuh sehingga tidak mampu memeluk leher Valerie lagi. Kedua mata indah itu sangat terluka. Sedangkan kecewa di wajah anak laki-laki itu pun tergambar sangat jelas. Rainer seperti kehilangan harapan, memundurkan kakinya menjauh dari Valerie. Kau ibu yang jahat. Kau sangat jahat. Kau tidak menepati janji untuk menjadi ibuku selamanya. Kau tidak menepati janji untuk menjadi ibuku selamanya. Kau ibu yang jahat. Kalimat itu terus berputar di kepala Valerie, seperti sebuah benda keras yang menghantamnya. Bukan hanya kepala, hatinya pun ikut terpukul. Sakit. Dia rasakan melebihi sakitnya patah hati. Apalagi melihat tatapan kebencian yang Rainer tunjukkan, membuat gadis itu semakin tertekan. Berakhirlah sudah. Rainer sudah tidak mencintai dirinya lagi. Rainer, bisikan kecil yang bahkan dia sendiri tidak bisa mendengarnya, keluar dari celah bibir Valerie. Sebelah tangannya terangkat untuk menggapai anak laki-laki yang sudah membuatnya sangat jatuh cinta itu. Maafkan ibu, nak. Dengan lututnya Valerie melangkah, mencoba menggapai Rainer yang juga terdiam di dekat kakeknya. Anak itu tidak menjauh, juga tidak mendekat, menerima uluran tangan Valerie. Tapi Valerie terus berusaha, meski lututnya bahkan sangat sulit untuk bergerak. Ibu sangat mencintaimu, Rainer. Sebelum tangan Valerie tiba di wajah Rainer, kakek Paul sudah lebih dulu menarik cucu buyutnya, mundur ke belakang, dan maju sebagai tameng. Jangan menyentuh cucuku, pembohong. Dihina tidak menjadi masalah bagi Valerie. Perkataan kakek Paul tidaklah salah. Memang Valerie adalah seorang pembohong besar yang sudah sangat berani. Tapi meski dia bersalah, Valerie sangat tidak rela membiarkan Rainer benar-benar membenci dirinya. Kakek, tolong izinkan aku memeluk Rainer. Aku harus meminta maaf kepada putraku, kakek. Mohon, Valerie. Rahang kakek Paul yang mengetat semakin membuatnya terlihat menakutkan, menunjukkan kemarahan di sana. Patricia, untuk mencari muka di depan pria tua itu pun tidak ingin ketinggalan. Putramu? Hei pembohong, apakah merasa Rainer adalah putramu? Wah, aku tidak mengerti kenapa ada orang seperti ini. Keluar dari rumah ini, tidak ada tempat untuk penipu di rumah kami. Sentaknya keras. Valerie tidak menghiraukan perkataan wanita tua itu. Justru, dia masih terus berusaha menggapai tangan Rainer yang berdiri di belakang kaki Paul. Rainer, dengarkan ibu, nak. Ibu sangat mencintaimu. Jangan membenci ibumu ini, sayang. Dia memohon, meraung. Valerie mengulurkan tangannya seperti seseorang yang pengemis. Astaga, apakah kau sangat keras kepala? Kau sudah terlalu enak di rumah ini ya? Sampai-sampai ingin bertahan meski kebohonganmu sudah terbongkar. Patricia semakin gemas. Ayah mertua, tolong Anda bawalah Rainer ke kamarnya sebelum perempuan ini terus mengganggunya. Biarkan aku yang mengurus perempuan penipu ini, katanya, berusaha meyakinkan kakek Paul yang masih berdiri di sana. Orang tua itu bergeming tidak mendengarkan perkataan menantu perempuannya. Matanya tertuju lurus pada Valerie tanpa mengatakan sepatah kata pun.